Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Melanjutkan dari kisah putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zainab dan kisah pernikahannya dengan Abul As bin Rabi' yang kemarin disebutkan memiliki dua anak. Yang pertama Ali dan meninggal masih kecil, belum balik. Yang kedua Umamah, dan Umamah ini ketika meninggalnya Sayyidah Fatimah mewasiatkan kepada Imam Ali untuk menikahi keponakannya Umamah tersebut. Kali ini menceritakan jalan kehidupan Sayyidah Zainab bersama Abul As bin Rabi. Saat perang Badar, perang terbesar di antara perang-perang yang dihadapi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang memiliki daya tarik besar di dalam umat Islam, karena saat itu termasuk perang pertama melawan orang-orang kafir Quraisy yang mereka umat Islam saat itu memang kepingin, berharap adanya perintah untuk memerangi mereka. Sebab apa yang mereka lakukan dari orang-orang kafir Quraisy kepada muslimin saat di Makkah, khususnya apa yang dirasakan oleh Bilal bin Rabah dan orang-orang kecil lainnya yang mereka hartanya dirampas sampai keluar dari Makkah itu secara terpaksa dan yang lain sebagainya. Lah ketika ada izin perang Badar, mereka sangat semangat orang-orang muslimin, padahal dalam keadaan jumlah yang hadir dari perang Badar laki-lakinya dari kaum musliminnya hanya 300-an. Orang kafir Quraisynya 1000-an. Ibaratnya satu orang menghadapi 3 orang dengan persenjataan yang lengkap dari orang kafir Quraisy dan seadanya dari orang Islam. Logisnya nggak masuk akal bisa menang, tapi dengan bantuan Allah dan munajat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam, di antara munajatnya dengan memperbanyak kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum. Dengan memperbanyak kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum Rasulullah saat perang Badar, dan benar-benar menangis. Benar-benar khawatir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan khawatir nyawanya atau keluarganya atau sahabatnya, enggak. Yang dikhawatirkan oleh Rasul, bagaimana kalau misalkan mereka kalah, terus siapa yang memperjuangkan agama Islam setelah itu? Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Nah, karena itu nggak mungkin intan surullah yang surkum. Kalau membantu agama Allah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibantu oleh ribuan malaikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dimenangkan. Di antara orang yang hadir perang Badar dari kelompok kafir Quraisy itu adalah Abul As bin Rabi. Jadi saat ada perintah hijrah, semua putrinya Rasulullah hijrah, hanya tinggal Sayyidah Zainab masih bersama suaminya Abul As bin Rabi. Kita ketahui Abul As bin Rabi ini masih keponakannya Sayyidah Khadijah, jadi masih sepupu dengan Sayyidah Zainab.
masih bersama Abul As bin Rabi, berada di kota Mekah. Sedangkan Abul As bin Rabi ikut perang Badar bersama kaum kafir Quraisy karena belum masuk Islam. Abul As bin Rabi belum masuk Islam. Lah, Abul As bin Rabi termasuk orang yang ditawan. Ditawan oleh kaum muslimin karena kaum muslimin menang, termasuk yang ditawan Abul As bin Rabi. Akhirnya Sayyidah Zainab mengirimkan kalung atau perhiasan yang diberikan oleh ibundanya Sayyidah Khadijah ketika hari perkawinannya dengan Abul As bin Rabi. Dikirimkan hadiah dari ibunya tadi untuk menebus. Karena memang kalau sudah ada perang kemudian ditawan, itu ada empat hal yang boleh dilakukan. Yang pertama, barter. Jadi yang ditawan oleh orang kafir Quraisy dari muslimin ditukarkan dengan yang ditawan oleh orang muslimin dari kafir Quraisy. Barter. Atau dibebaskan dengan bayar. Dari orang kafir Quraisy bayar kepada muslimin untuk membebaskan ini. Atau juga bisa dibunuh. Tawanan boleh dibunuh. Kalau mereka nggak mau masuk Islam, boleh dibunuh. Yang keempat, dijadikan budak. Nah, ini empat yang diperbolehkan dalam syariat ketika mendapatkan tawanan. Lah, Sayyidah Zainab mengirimkan kalung yang dikasih atau perhiasan yang dikasih oleh ibundanya saat hari pernikahannya untuk melepaskan Abul As bin Rabi. Jadi dulu itu kalau mau menikah, gak ono lamaran ngei mas-masan, gak ono. Yang ngasih emas itu orang tuanya sendiri ya. Lek kepingin anak ono masih ya wong tuane dhewe. Saiki kan enggak. Lamaran iku ono harus ono masih, wis emas, duit, pakaian, enteki. Boros. Ya, boros. Mangane lek mahare akeh yo jauh dikepruk pisan. Mahare 10.000 cukup asine. Apa lamarane wis puluhan juta. Wis kakean duit sing metu wisane. Wis emas iki. Lah buat acara sapa ngongkon gawe acara gede-gede? Sapa ngongkon gawe kuade larang-larang? Enggak ada dalam syariat Islam. Dalam pernikahan syaratnya harus pakai kuade gak ono. Kan sudah menjadi kebiasaan, ndak enak. Pek ini udah enak, lek-lek ini udah enak. Iya. Gak enak, wong-wong gak ngei mangan kono, gak enak. Sing ketokno dhuwit kon, sing susah kon, sing ngelu kon. Kok ngurusi omongane wong. Apa adanya aja. Ya, apa adanya aja. Lah, ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam melihat emas itu yang dikirimkan oleh Sayyidah Zainab untuk membebaskan Abul As bin Rabi, Rasulullah langsung ingat Sayyidah Khadijah. Ya, karena memang itu punyanya Sayyidah Khadijah, bukan Sayyidah Khadijah beli untuk putrinya, enggak. Punyanya Sayyidah Khadijah, ketika menikah Sayyidah Zainab diberikan sebagai hadiah. Ya, diberikan sebagai hadiah pernikahannya. Rasulullah melihat itu teringat Sayyidah Khadijah, langsung terenyuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan benar-benar terenyuh. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada para sahabat yang ada di sekitarnya. Ya, para sahabat yang ada di sekitarnya. Rasulullah mengatakan, "In ra'aitum an tutliku laha asiraha wa taruddu 'alaiha malaha faf'alu." Kalau kalian menganggap atau punya pendapat, gambaran untuk membebaskan Abul As bin Rabi untuk Sayyidah Zainab, dan kamu kembalikan juga harta yang dibuat tebusan tadi, kalau kalian mau. Rasulullah nggak langsung ambil keputusan ya. Rasulullah bukan langsung, padahal misalkan Rasulullah nggak, Abul As bin Rabi bebaskan, itu haknya Rasulullah.
Rasulullah punya hak di situ. Mengapa? Pemimpinnya kok bisa mengambil keputusan, tapi enggak. Rasulullah menawarkan, apa kalau kalian mau lepaskan, hartanya kembalikan. Kalau sekarang anak presiden ngelanggar, atau anak presiden jaluk, wah metu kabeh wis ya. Ini enggak, Rasulullah menawarkan kepada sahabatnya. Sahabatnya tahu, ya sahabat Rasulullah tahu bahwa Rasulullah ini nggak tega dengan putrinya. Mereka peka dengan hal seperti itu. Akhirnya mereka semua setuju dibebaskan Abul As bin Rabi, tapi diberi syarat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu syarat untuk mengirimkan putrinya, istrinya Abul As bin Rabi, Sayyidah Zainab, kepada ayahnya di kota Madinah. Jadi boleh bebas, hartanya Sayyidah Zainab kembali kepada Sayyidah Zainab. Syaratnya satu, Zainab bawa ke Madinah. Bukan cerai ya, enggak, tapi antarkan Zainab ke Madinah. Ini namanya seorang ayah. Ini Abul As bin Rabi saat itu walaupun keponakannya Sayyidah Khadijah masih dalam kekufuran, permusuhan dengannya. Putrinya ada di Mekah, tempat orang-orang yang memusuhi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya nggak tenang, nggak apa-apa. Kamu tak bebaskan, tapi putriku bawa ke sini. Akhirnya dijalankan oleh Abul As bin Rabi. Cuman saat pengantaran hal itu, orang kafir Quraisy menolak. Bahkan Kinanah bin Rabi, saudaranya Abul As bin Rabi, yang mengantarkannya, yang membawa, yang menggiringkan, yang nyetir ontanya, karena ada tempat duduk gitu loh, di itu ada penutupnya, haudaj namanya. Kalau film-film Mandarin itu biasanya digotong sama orang, tapi belakangnya ada kayak ruangan gitu, seperti itu. Itu namanya haudaj. Yang bawa kendalinya Kinanah bin Rabi, saudaranya Abul As. Jadi iparnya. Kudu goncengan sepeda motoran ya, atau goncengan satu kuda atau satu onta, nggak ada penghalangnya, nggak. Ini di tempat yang berbeda. Kinanah di luar, Sayyidah Zainab di haudaj, tempat yang tertutup. Nah, diganggu oleh kafir Quraisy, di antaranya yang paling parah melakukan hal yang tidak baik, yaitu Hubar bin Aswad dan Nafi' bin Abdi Qais. Bahkan si Hubar itu menghalangi atau mengganggu ontanya, dan mengejutkan Sayyidah Zainab dengan tombak, ditombak, tapi tidak mengenai, namun beliau jatuh dari haudajnya sampai keguguran. Saat itu hamil, sampai keguguran. Lah, Kinanah bin Abul As, saudaranya Abul As bin Rabi, menghadapi Hubar dan sudah menyiapkan panahnya akan membunuh Hubar. Mendengar teriakan dari Abu Sufyan. Saat itu juga Abu Sufyan belum masuk Islam, karena masih di tahun kedua dari Hijriah. Tahun kedua dari Hijriah. Diseru oleh Abu Sufyan untuk menghentikan anak panahnya, karena Abu Sufyan ingin dialog dengan Kinanah. Akhirnya Abu Sufyan mendekat kepada Kinanah, diajak omong dengan mengatakan, kamu keluar dari kota Mekah bersama perempuan secara terang-terangan di hadapan manusia. Akeh wong kon metu ambek wong wedok. Jangan salahkan mereka.
Kamu tahu apa yang terjadi kepada kita. Kita setelah mendapatkan musibah, kita sudah mendapatkan masalah yang besar karena kalah dalam peperangan Badar. Mereka mendapatkan musibah. Lah, orang-orang mengira perbuatan kamu ini menggambarkan kerendahan, sesuatu yang menghina kepada kita. Hal-hal yang dianggap lemah. Kita ini akhirnya dianggap lemah oleh orang-orang muslimin, katanya Abu Sufyan. Orang-orang mengira seperti itu. Gini loh, kamu sekarang kembalilah ke Mekah. Kalau orang-orang sudah tenang, sudah santai, nggak ada yang itu, keluarlah saat-saat orang-orang nggak tahu, secara rahasia, jangan terang-terangan. Jadi dikasih saran oleh Abu Sufyan, kalau kamu mau ngantarkan ke Madinah nggak apa-apa, antarkan tapi jangan sampai orang tahu. Sekiranya orang nggak tahu dan saat-saat tenang, kita kan baru kejadian kalah dari perang Badar. Abu Jahal mati, ya, tokoh-tokoh pembesarnya Walid bin Mughirah mati. Kita habis mendapatkan musibah ini. Kamu keluar seperti ini, menunjukkan kita ini sangat lemah, nggak punya penjagaan, nggak punya kekuatan. Disarankan untuk kembali. Nanti keluarlah saat sendiri, nggak ada orang yang tahu. Akhirnya ketika Kinanah melihat Sayyidah Zainab bercucuran darah karena keguguran tadi, akhirnya kembali ke Mekah, berada di rumahnya Abil As bin Rabi beberapa hari, kemudian berangkat ke Madinah. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu, berangkat ke Madinah, dikembalikan seperti apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, disyaratkan oleh Rasulullah untuk kebebasannya mengantarkan putrinya ke Madinah. Bertahan Sayyidah Zainab tinggal di kota Madinah beberapa bulan, beberapa tahun, sampai terjadi pada tahun ke-6 Hijrah di bulan Jumada. Nah, Jumada itu antara Jumadal Ula atau Jumada Ats-Tsaniyah. Kalau kita akan ngomongin Jumadil Ula ya, yang benar itu Jumada. Yang benar Jumada, bukan Jumadil. Mungkin Indonesia Jumadil kabeh. Jumada Al-Ula atau Ats-Tsaniyah. Nah, kalau dulu juga ada yang berpendapat nggak ada, Jumada itu hanya satu tok. Kalau sekarang itu ya Jumada Tsaniyah itu Jumada. Jumada Al-Ula itu Rabiul Tsalis kalau dulu. Jadi ada Rabiul Awal, ada Rabiul Tsani, ada Rabiul Tsalis. Kalau kita enggak, sekarang Jumada Al-Ula, Jumada Tsaniyah. Dan itu yang umum sekarang seperti itu. Di bulan Jumada Al-Ula atau Jumada Tsaniyah, Sayyidah Zainab bertemu dengan kelompok orang-orang Islam yang diatur oleh Abul As bin Rabi. Karena Abul As bin Rabi masuk Islam dan berangkat ke kota Madinah. Ya, belum masuk Islam sebetulnya, masih berangkat ke kota Madinah. Ada rombongan orang Islam saat itu dan Abul As bin Rabi ikut. Tujuannya ikut ngici-ngici orang kafir Quraisy. Ya, ngici-ngici orang kafir Quraisy sehingga orang kafir Quraisy ngerebek rumahnya, dicari, ya, barang-barangnya semuanya diambil. Tapi nggak bisa mendapatkan Abul As bin Rabi. Abul As bin Rabi keluar. Akhirnya saat datang di kota Madinah di waktu malam, Abul As bin Rabi Sayyidah Zainab menemui rombongan umat Islam yang di situ ada barangnya orang kafir Quraisy yang diusahakan oleh Abul As bin Rabi. Dikejar oleh orang muslimin untuk diambil
tapi nggak mendapatkan Abul As bin Rabi. Sembunyi Abul As bin Rabi itu. Akhirnya ketika waktu malam, Abul As bin Rabi datang ke rumahnya Sayyidah Zainab, berlindung, minta perlindungan kepada Sayyidah Zainab karena masih saat itu belum masuk Islam. Belum masuk Islam, minta perlindungan kepada Abul As bin Rabi, kepada Sayyidah Zainab, minta perlindungan kepada Sayyidah Zainab. Akhirnya Sayyidah Zainab keluar dari rumahnya karena Abul As bin Rabi sudah datang. Keluar dari rumahnya terjadi pada tahun ke-6. Orang Islam saat itu masih sholat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berteriak Sayyidah Zainab dengan mengatakan, Ayyuhan nas, inni ajartu Abul As ibn Rabi. Wahai manusia, aku melindungi Abul As bin Rabi. Ini dalam agama Islam, kalau sudah ada orang kafir, bahkan kalau dia harbi pun, ya, kalau dia harbi pun, ketika dilindungi oleh orang Islam, maka kita nggak boleh membunuhnya. Nah, ini yang dinamakan dengan kafir mu'amman. Kafir mu'amman, kafir harbi yang diamankan oleh satu orang Islam. Akhirnya setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, menoleh kepada para sahabatnya, mengatakan kepada mereka, Ayyuhan nas, hal sami'tum ma sami'tu? Apakah kalian mendengar apa yang aku dengar? Wah, gak khusyuk berarti sholatnya. Bukan tidak khusyuk, sholatnya khusyuk, tapi tetap terdengar. Fokusnya nggak terganggu, cuman terdengar. Gak mungkin, gak kerungu belas juga gak mungkin. Saya nggak dengar apa-apa. Iya mati kan berarti kan. Woro. Apalagi kita ngaku khusyuk, woro. Apa maknanya gak ngerti ngomong khusyuk? Hudurnya durung tentu. Apa mana yang khusyuk ya? Kata mereka, para sahabat mengatakan, Naam ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Ama walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang nyawanya Muhammad berada di tangannya, ma alimtu bi syai'in min dzalik hatta sami'tu ma sami'tu. Aku enggak tahu sesuatu dari itu kecuali setelah kalian mendengar apa yang aku dengar. Jadi Rasulullah mek krungu tok karo apa sing diomongno. Setelah sahabat mengatakan apa yang didengar, baru Rasulullah tahu. Wa annahu yujiru alal muslimin adnahum, dan sesungguhnya orang kafir meminta perlindungan kepada orang Islam. Jadi adnahum, orang yang paling rendah dari orang Islam melindungi seseorang yang dia kafir. Faqad ajarna man ajarot. Faqad ajarna man ajarot, kata Rasulullah, aku melindungi orang yang dilindungi oleh Zainab. Aku melindungi orang yang dilindungi oleh Zainab, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah putrinya. Di sana ada Abul As bin Rabi yang dilindungi oleh Sayyidah Zainab. Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Zainab, muliakan dia. Tapi yang harus kamu ketahui, kamu nggak halal bagi dia. Kenapa? Dia masih kafir, kamu muslimah. Dia masih kafir, kamu muslimah. Jangan berhubungan, haram, nggak boleh. Rasulullah mengasih nasihat, nggak boleh. Kecuali dia masuk Islam baru boleh. Jadi Rasulullah masuk itu muliakan,
jamu dia, hormati sebagai suami, tapi tidak halal bagi kamu. Tidak halal bagi kamu. Nah, kemudian akan kita lanjutkan besok nanti. Ya, kita lanjutkan besok kisah daripada Sayyidah Zainab bersama Abul As bin Rabi. Wallahu a'lam.